tanggal 14 dan sesudahnya. Tapi penyelenggaraan yang namanya pemilu di 2024 ini itu merupakan rentetan dari persoalan atau yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa. Saya sudah bahkan tidak menggunakan terminologi kecurangan lagi, tapi kejahatan pemilu. Jadi yang saya sebut kudeta election dan unelectoral kudeta. Sekarang saya gunakan terminologi itu karena nanti larinya itu kepada fabricated election. Jadi pemilu diselenggarakan atas nama popular vote. Jadi rakyat memilih secara masif kayak gitu. Tapi seleksinya sudah diarahkan untuk pemenangan salah satu dari pasangan calon. Nah, di sini dalam terminologi ilmu politik disebut unelectoral kudeta atau kemudian larinya kepada fabricated election. Sepertinya pemilunya itu sangat demokratis, tapi sudah terjadi kejahatan pemilu karena mengarahkan kepada pemenangan salah satu paslon. Apa indikatornya? Itu dari 2000, kalau saya melihat rezim ini bagian dari proses-proses yang terjadi sejak 2012 Pilkada DKI, 2014, 2019. Jadi sudah ada pengarahan ke arah sana. Kemudian apa yang terjadi lagi, keinginan dari rezim untuk memperpanjang masa jabatannya sampai 2024, bahkan kemudian juga keinginan untuk 3 periode. Apalagi kemudian pilkada di 2020, anak mantunya dari penguasa di Republik kita ini itu kemudian ikut pilkada dan menjadi wali kota. Tapi kenapa di 2022, 2023 tidak diselenggarakan pemilu pilkada? Padahal sudah nggak ada alasan COVID misalnya. COVID yang paling tinggi justru di 2020 waktu itu. Solihin MS. KPU berpotensi mengumumkan hasil Pilpres palsu hasil rekayasa, lalu meminta pihak paslon 01 dan 03 untuk menerima atau mengajukan gugatan ke Bawaslu dan MK. Bawaslu dipastikan akan menolak karena sedari awal diduga mereka bersekongkol dengan KPU. Akhirnya harus dibawa ke MK. Di sana sang paman sudah siap jadi algojo untuk mengeksekusi mati di ladang pembantaian perkara. Ujungnya sudah bisa ditebak. Kecurangan paslon 02 tidak bisa disentuh hukum dan tetap dinyatakan menang. Itu pola-pola permainan lama yang sudah dihafal rakyat. Jangan sekali-kali bertindak bodoh mengikuti permainan licik Jokowi sang pendusta. Kezaliman rezim Jokowi sudah sangat keterlaluan. Hanya ada 3 cara menghentikannya. Pertama, dimakzulkan melalui hak angket DPR. Kedua, digulingkan melalui parlemen jalanan seperti yang terjadi di Sri Lanka, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Ketiga, jika kedua cara di atas tidak mempan, cara terakhir hanya melalui makar Allah yang bisa menghentikannya. Kita saat ini bukan sedang menghadapi seorang pemimpin yang waras dan normal. Orang yang kita hadapi adalah manusia-manusia serakah dan super licik yang kehilangan akal sehat dan hati nurani. Manusia yang tidak takut dosa, manusia yang tanpa harga diri dan rasa malu, manusia yang selalu merasa benar, tidak pernah merasa salah atas segala kezalimannya. Dan tampaknya mereka sangat menikmati berbuat zalim. Pihak paslon 02 pura-pura tidak tahu menau atas segala kecurangan yang dilakukan rezim Jokowi. Tapi kecurangan Pilpres 2024 dilakukan dengan sangat terstruktur, sistematis dan masif, juga sangat vulgar. Bagi yang telah menonton tayangan film dokumenter Dirty Vote tentu agak faham bagaimana mereka melakukan perencanaan kecurangan itu dengan sangat matang dan rapi yang disusun dari jauh-jauh hari.